Setelah 2 hari di Jalan Polowali Mamasa yang sangat rusak, kami senang sekali sudah tiba di Mamasa. Dari atas, bagus sekali pemandangan Lembang Mamasa. Kita lihat sawah-sawah dan rumah sakit Banua Mamasa. Juga rumah kami di pinggir sungai dan beberapa rumah di kota Mamasa. Sekarang waktunya potong padi. Bagus sekali padi yang kuning itu. Boleh dikatakan bahwa panen di Mamasa biasa bagus sekali. Dan banyak burung masih ada. Kita lihat gedung gereja yang putih di Mamasa. Dan di bawah itu rumah yang dulu dipakai oleh pendeta Becker dan sekarang dipakai oleh seorang ketua gereja. Di rumah itu biasa juga badan pekerja sinode berapat. Mari kita masuk rapat BPS itu. Sinode yang berikut dipersiapkan. Bapak Lululangi, sekretaris gereja ada. Dan bapak yang merokok itu ialah pendeta Podo, ketua BPS. Nantikan Tuhanmu yang tunggu akan Tuhan bertekun dapat daya. Bagian pembinaan selalu kerjasama dengan badan pekerja sinode. Kami membuat sketsa khotbah, pelajaran katekisasi, dan bahan untuk sekolah minggu. Kami membeli kuda yang masih muda. Kuda itu masih perlu belajar berjalan dengan baik. Tukang kebun kami, Papa Odo, atau namanya Bapak Sandagandang, pintar sekali mengajar kuda. Kuda belajar di sungai, sebab cara berenang untuk kuda persis cocok dengan cara berjalan dengan baik. Setelah itu kuda dibawa kepada seorang ahli kuda yang lain, yaitu Bapak Kandoa. Dia mengunting rambutnya kuda. Dia pasang kekang yang spesial di mulut kuda supaya kuda yang muda itu lebih gampang dikendali. Pak Kandoa memang orang pertama yang naik kuda itu. Kami sudah mempersiapkan kursus di klasis dan akan bawa kuda untuk buku-buku dan bagasi. Satu kuda harus diambil dari seberang sungai di muka rumah kami. Anak kami Wilko pergi ambil kuda itu.
Dia suka sekali itu dan suka juga sendiri naik kuda, sama dengan kakaknya Walter. Kuda harus seberang sungai dan Wilco menyusul. Air sungai agak dalam bagi dia, tetapi untung Wilco tidak jatuh. Kuda itu masih perlu dapat sepatu baru di kukunya. Tukang kebun kami, Papa Odo, pintar pasang sepatu itu. Dia dibantu oleh Bapak Ambedatu dan anak kami Mark suka lihat semuanya itu. Tetapi Mark berpikir, barangkali sakit itu kalau paku dikasih masuk di kaki. Di jalan rata tidak sukar naik kuda. Tetapi banyak jalan di daerah Mamasa sempit dan berlumpur dengan banyak lubang dan batu. Sekarang kita pergi ke daerah Ulusalu. Bagus daerah itu dan banyak bukit dan lembah yang dalam, yang sawahnya dibuat di lereng gunung. Kita pergi ke kampung Waka. Ambedatu dan Papa Odo ikut juga. Di Waka tinggal pendeta klasis, pendeta Julius Butulangi. Dia rajin melayani di jemaat-jemaat di klasis Ulusalu itu. Dia akan turut juga mengajar di kursus pembinaan. Sekarang dia sudah diangkat menjadi ketua pelayanan pembinaan tingkat sinode dan akan pindah ke Mamasa. Sudah mulai pembinaan di Waka. Kami berkumpul di bagian muka rumahnya pendeta Julius. Dia juga ikut mengajar. Semua peserta duduk di lantai serambi rumah itu. Mereka membuat catatan sebab nanti bahan ini akan dipercakapkan dalam kelompok-kelompok kecil. Tentunya ada juga orang lain seperti anak-anak ini yang suka lihat dan dengar apa yang terjadi. Pendeta Julius memberikan bahan untuk penatua dan syamas yang datang dari klasis di sekitar Waka itu. Juga pendeta Zakaria Sude datang dari Mamasa dan hadir untuk mengajar. Berikut peserta pembinaan masuk kelompok kecil untuk mempercakapkan isi pelajaran yang baru-baru didapat dan bersama-sama mempelajari isi Alkitab. Di rumah tetangga, banyak tanduk kerbau menunjuk kepada upacara-upacara yang pernah dilakukan. Ada juga nenek yang memberikan makanan kepada ayamnya. Barangkali ibu itu sudah masuk Kristen juga.
Di kelompok-kelompok sudah dimulai membuka Alkitab untuk belajar bersama-sama. Yang tunggu akan Tuhan bertekun dapat daya segarkan membubuk. Pendeta Julius masih memberikan petunjuk. Alkitab dibuka. Pejabat-pejabat gereja tahu bahwa itulah dasar kepercayaan kita. Sering bapak-bapak banyak berpikir supaya pertanyaan yang muncul bisa dijawab. Pada waktu itu, Pendeta Zakaria berdiri di pinggir kampung untuk menikmati pemandangan. Tidak akan kunjung lelah dan berlari dengan ingat takkanku tidak akan kunjung lelah. Ada juga orang buta duduk di muka rumahnya. Dan berlari dengan ringan tak kunjung lelah. Dari dapur di rumah-rumah sudah muncul asap sebab ibu-ibu sudah sibuk mempersiapkan makanan untuk semua peserta.